Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mei Puspita, NPM 2018-01545. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 yang hari ini akan mempresentasikan hasil proposal usaha yang sudah kami buat, yaitu dengan nama usaha Tafati Shop. Sebagai pendahuluan, usaha kami bergerak di bidang sablon, yang mana sablon ini sangat berkaitan dengan dunia percetakan atau printing. Percetakan atau printing diartikan sebagai sebuah teknologi atau seni yang memproduksi salinan dari sebuah image dengan sangat cepat, seperti kata-kata atau gambar-gambar di atas kain, dan permukaan-permukaan lainnya. Di setiap harinya, miliaran bahan cetak diproduksi, seperti buku-buku, kalender, buletin, majalah, surat kabar, poster, undangan pernikahan, kertas dinding, dan bahan kain. Karena hasil percetakan dapat dengan cepat mengkomunikasikan pemikiran dan informasi ke jutaan orang. Percetakan dianggap salah satu penemuan yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Sedangkan screen printing atau cetak sablon diartikan sebagai sebuah ilmu grafika terapan yang bersifat praktis, atau dengan kata lain, sablon merupakan kegiatan cetak-mencetak grafis menggunakan kain gasa, yang mana kain gasa ini diartikan sebagai screen. Secara tercetak akan sesuai dengan model atau klise yang ada pada screen. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, teknik cetak memiliki dua jenis, yang diantaranya ada cetak master dan cetak sablon. Cetak master merupakan kegiatan mencetak menggunakan mesin-mesin yang memiliki teknologi yang sangat tinggi. Sedangkan teknik sablon merupakan alat-alat mencetak dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan tidak memerlukan biaya yang cukup mahal. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan terkait sejarah perusahaan yang sudah kami kelola. Perusahaan yang sudah kami kelola bernama Tafati Shop. Tafati Shop merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh anggota kelompok 1. Tafati Shop sendiri sudah berdiri sejak bulan September tahun 2020, yang mana usaha ini sudah bergerak sekitar 9 bulan. Sebagai detailnya, kami akan menjelaskan terkait profil usaha kami. Nama usaha kami adalah Tafati Shop dengan jenis usaha menghasilkan kaos custom dari sablon manual dengan badan usaha Staden Company dengan tempat usaha yang terletak di Perumahan Margahayu Jaya, Jalan Mawar 3, B143, Bekasi Timur, Jawa Barat. Selain itu, dalam usaha Tafati Shop, kami juga memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadi sebuah perusahaan sablon kaos manual yang profesional, berkarakter, inovatif, serta produktif yang dapat menghasilkan sesuatu nilai tambah baru yang dapat memberikan manfaat, serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan bagi sesama. Sedangkan, visi yang kami miliki adalah 1. Membangun usaha sablon kaos yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan bagi pelanggan. 2. Mengedepankan kualitas produksi dengan harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga, menghadirkan lapangan pekerjaan yang profesional dengan situasi kerja yang produktif. Dan yang keempat, menyantuni bagi mereka yang membutuhkan. Dalam usaha ini, kami menjual kaos custom dengan bahan kaos cotton yang didesain dengan sablon manual. Kami menggunakan desain gambar sesuai dengan request pelanggan. Salah satunya seperti desain karikatur sebagai gambar utama produk kami. Selain itu, konsumen bisa menyediakan desainnya sendiri. Akan tetapi, untuk memudahkan pelanggan kami juga menyediakan jasa desain sesuai dengan permintaan pelanggan. Produk ini kami pasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter, serta melakukan penjualan secara langsung. Tujuan bisnis ini sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya. Yang pertama, seperti memenuhi kebutuhan pasar, seperti kebutuhan sandang.
Yang kedua, mewadahi kreativitas konsumen. Yang ketiga, menarik minat daya beli konsumen. Dan yang keempat, meningkatkan nilai jual suatu barang. Di dalam menjalankan usaha kami juga memiliki strategi bisnis. Kami menggunakan berbagai macam strategi agar menarik minat konsumen, seperti diantaranya: yang pertama, membuat produk yang dapat dipesan tanpa minimum order dan desain tak terbatas sesuka pembeli. Yang kedua, menetapkan harga yang terjangkau. Yang ketiga, jasa pembuatan desain dan pelayanan yang baik. Yang keempat, mengutamakan proses pembuatan yang cepat dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait deskripsi produk yang kami jual. Produk yang kami jual adalah kaos custom dengan memiliki deskripsi. Yang pertama, material dari kaosnya sendiri yaitu merupakan cotton combat 30S dengan menggunakan sablon manual, yang mana kaos custom ini memiliki beberapa variasi mulai dari size S sampai size XL, dengan menggunakan bahan katun dan memiliki jahitan rantai yang cukup kuat, sehingga menimbulkan kesan kasual dari pemakai, yang mana ukuran sablonnya itu juga dapat disesuaikan dengan permintaan dari customer. Dalam meningkatkan usaha penjualan kami juga memiliki strategi, yaitu diantaranya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami miliki diantaranya yang pertama yaitu dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh Tafati Shop adalah kaos custom yang dapat didesain sesuai dengan keinginan customer dan jasa sablon manual. Dari produk yang dikerjakan oleh Tafati Shop sendiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya harga relatif terjangkau dari sablon lainnya. Yang kedua, sablon kaos lebih tahan lama, tidak mudah luntur, dan halus. Yang ketiga, pelayanan yang ramah dan berempati pada kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, produk disesuaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, dalam strategi pemasarannya, kami memiliki gambaran pasaran. Meningkatnya kebutuhan sandang masyarakat pada waktu tertentu membuat bisnis kaos custom juga turut meningkat, seperti pada permintaan kaos olahraga sekolah maupun sebuah instansi tertentu ataupun komunitas masyarakat. Adapun sasaran atau konsumen yang potensial dalam Tafati Shop yaitu yang pertama adalah instansi pemerintah, instansi swasta, instansi pendidikan, komunitas masyarakat tertentu, dan masyarakat secara umum. Selain itu, dalam strategi pemasaran juga memiliki beberapa diantaranya seperti dalam pengembangan produk, yaitu melakukan evaluasi terhadap keluhan dan tanggapan terhadap kualitas pelayanan dan produk Tafati Shop. Yang kedua, melakukan riset pemasaran mengenai spesifikasi kualitas produk seperti apa yang diinginkan oleh customer. Yang kedua itu seperti adanya pengembangan wilayah pemasaran. Di dalam Tafati Shop saat ini sedang berfokus pada konsumen yang melakukan order melalui Instagram atau media sosial. Yang ketiga adalah promosi. Beberapa hal yang dilakukan dalam Tafati Shop untuk meningkatkan jumlah pelanggannya diantaranya: yang pertama yaitu mengikuti kegiatan program budaya yang dilakukan oleh dari pihak Shopee. Yang kedua, melakukan pembicaraan dari mulut ke mulut mengenai produk yang kami jual. Yang ketiga, kami memasang mengenai informasi produk kami melalui Instastory di Instagram dan WhatsApp. Yang keempat, kami juga memiliki strategi dalam penetapan harga. Yang pertama, seperti memberikan potongan harga pada pelanggan yang sering melakukan pemesanan produk. Yang kedua, memberikan komisi penjualan kepada pelanggan yang membawa pelanggan baru. Hal itu dianggap sebagai beberapa bentuk dari strategi pemasaran yang kami lakukan untuk meningkatkan hasil penjualan dalam Tafati Shop. Selain itu, kami juga melakukan analisis pesaing dalam proposal usaha yang kami lakukan. Bisa dikatakan, pesaing atau usaha sejenis di lokasi usaha Tafati Shop di Kelurahan Margahayu itu tidak ada. Namun, untuk tingkat Kecamatan Bekasi Timur, ada satu pesaing besar utama, yaitu dengan nama usaha 1000 Sapa _konveksi yang memiliki beberapa kelebihan diantaranya. Yang pertama, yaitu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kedua, memiliki peralatan yang lebih modern. Dan yang ketiga, terletak di pusat kota. Yang keempat, kelebihannya yaitu
produk dan pelayanan yang lebih bervariasi. Selain itu, di samping kelebihannya, dalam pesaing usaha kami ini, mereka juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, harga penjualan mereka itu masih cukup relatif mahal. Yang kedua, adanya syarat transaksi yang memberatkan konsumen seperti melakukan DP terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pengerjaannya juga cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Fitri Josika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tim manajemen. Nah, dalam tim manajemen ini akan menjelaskan mengenai jabatan-jabatan beserta tugas dan fungsi dari tiap jabatan yang ada dalam usaha Tapati Shop. Nah, selanjutnya apa aja sih jabatan yang ada dalam usaha Tapati Shop ini? Ada 5 jabatan. Yang pertama, ada tim pemasaran. Apa saja tugas dari tim pemasaran ini? Ada 5 tugas dalam tim pemasaran. Nah, sebelum saya jelaskan tugas-tugasnya, jadi tim pemasaran ini dikepalai atau dipegang oleh rekan kita yaitu Mei Puspita. Nah, tugasnya yang pertama, membuat rencana strategi pemasaran. Nah, rencana strategi pemasaran ini dibuat berdasarkan orientasi dari pasar. Bagaimana pasar mengenai usaha ini, terus juga kita sesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada dalam usaha Tapati Shop. Lalu yang kedua, yaitu membuat rencana marketing. Rencana marketing ini juga sama, mengacu pada perkembangan pasar, khususnya terhadap produk yang sama yang beredar di pasaran. Selanjutnya yang ketiga, mengamati dan menganalisis peluang pasar. Lalu yang keempat, mengembangkan jaringan pemasaran agar produk lebih dikenal dan mendapatkan keuntungan lebih. Nah, jadi jaringan pemasaran ini kita ada 2, yaitu secara offline dan secara online. Nah, secara online ini kita sebarluaskan, misalnya awalnya cuma di Instagram aja nih, tapi karena kita melihat banyaknya peluang, kita sebarkan di TikTok. Karena kan sekarang TikTok itu lebih cepat viral, lebih cepat meluas di berbagai kalangan gitu kan. Bahkan kayak yang viral di TikTok itu akhirnya juga di-upload di Instagram. Makanya kita menggunakan semua sosial media atau banyak elemen untuk terus meng-up usaha kita. Lalu tugas selanjutnya itu melakukan pengarahan terhadap semua jajaran untuk menciptakan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Nah, pemasaran ini kita tidak hanya menjalankan sesuai dengan ya sudah jalanin aja, tapi kita memiliki target-target yang pastinya gitu kan. Tentunya target-target ini harus kita capai, bahkan harus kita lampaui dari yang kita targetkan. Yang kedua, ada tim manajemen keuangan. Nah, tim manajemen keuangan ini dipegang oleh rekan kita yaitu Kak Ayu Afrilia. Lalu apa saja sih tugas dari manajemen tim keuangan? Nah, yang pertama pastinya berhubungan dengan keuangan nih, karena manajemen keuangan itu merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinasi arus kas milik perusahaan. Terus yang kedua, bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan koordinasi dalam hal pengembangan sistem dan prosedur keuangan serta akuntansi. Lalu yang ketiga, melakukan perencanaan serta koordinasi, penyusunan anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran itu sendiri. Nah, anggaran ini berkaitan dengan segala hal yang dilakukan oleh usaha kita. Jadi tim marketing butuh anggaran, pasti harus berhubungan dengan tim manajemen keuangan. Terus nanti juga ada yang lebih urgent lagi nih, yang lebih sangat berkaitan dengan tim manajemen keuangan, yaitu ada tim produksi dan tim operasional. Kan saya jelaskan selanjutnya. Oke, kita masuk ke tim operasional. Nah, tim operasional ini saya sendiri yaitu Amelia Fitri Josika. Apa aja sih tugas di tim operasional? Nah, tugasnya ini yang pertama menerima pesanan atau orderan customer dan mempersiapkan catatan orderan customer sebelum pengiriman. Kita kan usahanya kaos dan ada berbagai macam ukuran. Nah,
Jadi tim operasional ini yang harus detail bagaimana apa yang diinginkan oleh customer. Kan tiap customer beda-beda ya, punya karakteristik masing-masing. Ada yang customer misal sebelum pesen banyak catatannya nih A, B, C, D. Nah, setiap hal-hal itulah yang harus diperhatikan oleh tim operasional. Terus yang kedua yaitu memastikan barang yang akan dikirim ke konsumen sesuai dengan kuantitas dan kualitas. Itu dia berhubungan dengan tugas sebelumnya, kita harus memastikan barang-barang itu sesuai dan memastikan konsumen itu puas terhadap apa yang dia beli. Terus yang ketiga, penjadwalan, pengontrolan, dan pengendalian pabrik sesuai dengan rencana produksi. Lalu bagaimana dengan tim produksi? Nah, tim produksi ini bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia dan material untuk memenuhi target produksi. Tim produksi ini diketuai oleh rekan kita yaitu Nursinta Hartati. Selain daripada tugas yang sudah saya sebutkan barusan, yang kedua tugasnya yaitu menetapkan, memantau, menerapkan, dan menegakkan standar kualitas produk untuk memenuhi tujuan kualitas. Terus yang ketiga, memantau dan meninjau kinerja staf dan mengatur intervensi yang diperlukan untuk perbaikan. Selanjutnya ada tim desain, tapi karena tim desain ini khusus, sangat-sangat benar-benar khusus banget nih. Jadi tim desain akan dijelaskan langsung oleh penanggung jawab tim desain, yaitu Pangesti Cahyana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangesti Cahya Utami dengan NPM 2018 01532. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah telah saya jelaskan terkait proposal yang kami buat. Pada bagian ini, saya menjelaskan deskripsi tim manajemen bagian desain, di mana desain itu sendiri merupakan rekan kerja saya. Yang pertama itu melakukan pembuatan desain sesuai dengan permintaan customer. Jadi, dari pihak kami memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada customer untuk memberikan desain sesuai dengan keinginan mereka masing-masing untuk dicetak pada baju atau kaos mereka masing-masing nanti. Yang kedua itu mengkonfirmasikan ulang kepada customer desain yang sudah kami buat. Konfirmasi di sini untuk memberikan kejelasan apakah customer tersebut sudah menyetujui atau menyukai dari desain yang telah kami buat. Setelah itu baru memberikan desain yang telah fix kepada pihak produksi untuk segera dicetak. Namun ketika ada ketidaksesuaian pada gambar atau ukuran, kami bisa mengedit desain tersebut agar percetakannya bisa segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursinta Hartati, NPM 2018 01532. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana kerja yang ada pada proposal usaha kelompok saya, yaitu kelompok 1. Di sini ada 3 yang kita gunakan strategi taktiknya. Itu yang pertama ada strategi jangka pendek, kedua strategi jangka menengah, dan ketiga strategi khusus. Di mana dalam strategi jangka pendek ini berkisar selama 1-3 bulan. Yang pertama ada promosi produk, di mana promosi produk yang akan kita promosikan itu melalui poster, spanduk, ataupun bentuk leaflet. Nah, cara promosi produknya bagaimana? Yang pertama itu kita mengikuti kegiatan atau berpartisipasi dalam kegiatan, misalnya kegiatan kampus, kegiatan organisasi, kegiatan sosial yang ada di masyarakat, ataupun dalam acara-acara tertentu untuk menarik calon konsumen atau calon pelanggan yang akan membeli produk di kami. Yang kedua itu membuat kartu member atau kartu diskon, di mana para pelanggan atau para calon konsumen yang akan beli di kita itu akan kita berikan kartu member untuk mendapatkan harga potongan atau harga spesial. Nah, yang ketiga ada melakukan client member dengan memberikan harga diskon atau paket. Misalnya
si member ini udah sering beli produk di kita, jadi kita kayak memberikan harga diskon atau harga paket untuk cara mempromosikan produk apa saja yang kita jual itu. Lalu yang kedua, ada menciptakan tempat yang nyaman yang membuat konsumen merasa betah. Jadi strateginya juga kita harus lihat dari tempatnya agar konsumen atau pelanggan dapat nyaman ketika membeli produk di kita. Lalu yang ketiga ada membuat produk kaos dengan desain khas dan banyak pilihan serta menarik, bisa di custom sesuai keinginan konsumen. Jadi salah satu produk di kita kan yaitu kaos custom, di mana si calon konsumen atau calon pelanggan itu bisa merequest desain apa yang ingin dia gunakan gitu. Jadi misalnya dia pengen request fotonya dia tapi dibentuk karikatur, dibikin karikatur, atau cuma mau desainnya cuma nama aja kayak gitu, itu bisa. Lalu yang kedua ada jangka menengah, yaitu sekitar 4 sampai 12 bulan. Di jangka menengah ini kita memperluas plot komunitas untuk konsumen. Yang kedua ada melihat kebutuhan yang akan datang yang diminati konsumen dalam variasi model. Yang ketiga menambah cabang baru di lokasi lain yang belum ada usaha yang sejenis. Lalu yang ketiga ada strategi khusus, di mana dalam strategi khusus ini yang pertama itu kita memberikan servis yang maksimal atau keramahan. Jadi kita ketika ada pelanggan atau konsumen yang datang ke kita harus bersikap ramah karena pembeli adalah raja. Yang kedua, membuat desain-desain yang menarik, unik, dan memiliki ciri khas tersendiri khusus untuk desain produk kami. Jadi desain-desain yang pelanggan inginkan itu biasanya sesuai request kan. Tapi kita juga menyediakan desain produk sendiri. Jadi misalnya klien bingung nih, pelanggan bingung mau milih desain di kaosnya seperti apa. Nah, kita menyediakan gambar-gambar atau desain-desain yang sudah dibuat oleh tim desain kami. Lalu yang ketiga ada membuat event diskon dalam setiap bulannya. Jadi setiap bulan kita mempunyai rencana untuk ada event diskon, misalnya seperti potongan harga 10% atau 5%, atau mungkin kita bisa ngasih diskon gratis ongkir kayak gitu. Terus yang keempat, membuat kompetisi untuk pembuatan desain yang nantinya akan menjadi desain produk unggulan kami. Yang kelima, membuat dan memberikan stiker untuk konsumen setiap kali melakukan pembelian produk dari kami. Jadi kita memberikan stiker, misalnya kita memberikan kupon atau stiker itu pelanggannya suruh ngumpulin sampai 10. Nanti ketika udah 10 itu ada potongan harga atau ada dapat diskon gratis ongkir gitu. Lalu terakhir ada schedule produksi. Jam kerjanya jam kerja di Tafati Shop itu ada dari hari Senin sampai Jumat, yang dimana Senin sampai Kamis itu jam kerjanya jam 8 sampai jam 12. Di situ istirahat, buka lagi jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Lalu kalau hari Jumat itu jam kerja produksinya ada jam 8 sampai jam 11.30, lalu istirahat sholat Jumat, dan mulai lagi pukul 1 sampai 5 sore. Untuk hari Sabtu dan Minggu kita libur untuk produksi. Saya Ayu Aprilia dengan NPM 2018 01500 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang ada di toko Tafati Shop. Yang pertama itu ada pemasukan. Jadi selama sebulan kami memproduksi kaos sebanyak 200 pieces, yang dimana 100 piecesnya itu untuk ukuran kecil, baik untuk anak-anak dan ukuran dewasa, ukuran S, M, dan L.
yang dimana satu piecesnya itu kami beri harga sebesar 55.000 dikali 100 pieces dengan jumlah 5.500.000. Dan untuk ukuran besarnya yaitu ukuran XL, double XL, dan triple XL. Untuk satu piecesnya kami beri harga sebesar 65.000 dikali 100 pieces dengan jumlah 6.500.000. Dan total keduanya, pendapatan yang kami dapatkan selama sebulan dari 200 pieces kaos itu sebanyak 12 juta. Dan untuk pengeluarannya, karena kaos polos ini kami bekerja sama dengan salah satu konveksi yang ada di sini, untuk harga satu kodi kami diberi harga 300.000. Karena setiap bulannya itu kami memproduksi sebanyak 200 pieces, jadi kami membutuhkan 10 kodi dengan total 3 juta. Untuk kebutuhan sablon sebesar 500.000 dan gaji karyawan untuk 5 orang itu sebesar 30.000 dikali 20 hari kerja yaitu 3 juta. Untuk listrik dan air sebesar 800.000, internet 250.000, transportasi 100.000, biaya pemeliharaan 100.000, dan total keseluruhan untuk pengeluaran yang kami keluarkan selama sebulan yaitu 7.750.000. Dan untuk pemasukan tadi kan kami mendapatkan 12 juta sebulan dan pengeluarannya 7.750.000. Berarti kami memiliki sisa 4.250.000 untuk keuntungan dalam sebulan. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya.